Nah, ini yang disebut dengan pola rezeki, Bapak Ibu. Ada seseorang yang berusaha hidupnya ngirit. Dia sedang berusaha menabung. Dia kurangi pengeluaran. Dia begitu berhemat. Dia tunda bahkan zakatnya, sedekahnya, berbaginya, kepeduliannya. Dia sering cek saldo tuh. Dan punya target khusus dengan saldonya digunakan buat apa. Setiap pengeluaran dipantau, dihitung sebagai sebuah beban. Pendeknya dia berusaha untuk ngirit. Nggak tahu ini ngirit atau kikir kan. Ngirit atau pelit, saya kurang paham. Justru beberapa bulan terakhir ini ujian finansial datang bertubi-tubi kepadanya. Kok bisa? Ya, diuji dengan cobaan finansial. Dalam tanda kutip, Allah merampas uang yang ada di tabungannya dengan cara di luar dugaan. Banyak seperti itu? Banyak. Sering seperti itu? Sering. Mulai dari harus betulkan rumah, anak bayar pengeluaran yang tidak terduga, atau mungkin bisa jadi ada ujian di jalan, bolak-balik servis kendaraan, mobilnya, motornya, sampai pengeluaran-pengeluaran kecil yang intensitasnya di luar logika kita. Sering itu terjadi. Maka disadari bahwa kejadian bukan sekali tetapi berkali-kali coba. Walaupun itu hanya kecil dan polanya selalu sama. Ketika berusaha untuk ngirit, termasuk menunda kebiasaan untuk berbagi, hati-hati. Niatnya untuk hemat, tapi kita mengurangi hak orang-orang yang seharusnya kita tanggung. Niatnya untuk menahan sesuatu yang ada di tabungan, tapi kita menunda kebiasaan kita yang biasanya peduli dengan tetangga kanan kiri. Well, hati-hati. Allah akan mengambil dengan cara paksa ataupun sukarela. Maka itu keunikan harta loh Bu. Justru ketika kita alirkan dia akan berkembang. Nah, semakin deras alirannya, maka keran di bawahnya akan semakin deras pula. Mengenai besaran harta yang dimiliki sih bukan dari seberapa besar kita disiplin mengatur pengeluarannya. Ini kunci juga nih. Tetapi dari seberapa besar wadahnya, seberapa pantas kita mendapatkannya. Saya ulangi Bu, besarnya harta yang kita miliki bukan dari besar kedisiplinan kita mengatur pengeluaran, tapi seberapa besar wadah yang kita siapkan agar kita bisa menjadi jalan kebaikan, jalan rezeki, jalan kepedulian bagi yang lain. Contoh, ketika kita menjadi perantara atas rezeki orang lain, salah satunya dengan memberi harta yang pantas, yang baik, yang cukup kepada pegawai kita, karyawan kita, atau kepada yang membutuhkan. Karena ada hak mereka kan dalam harta kita. Sebetulnya saat itu kita sudah memantaskan diri untuk menerima lebih. Itu dia. Maka semakin besar wadah yang kita siapkan, Allah akan semakin banyak memberikan untuk wadah kita. Boleh percaya, boleh tidak deh. Kesimpulannya hanya ada dua. Polanya dua nih Bu. Polanya dua nih Pak. Satu, bahwa jika kita tidak mengeluarkannya, maka Allah lah yang dengan paksa akan mengeluarkannya. Hanya mungkin nilainya berbeda. Yang pertama, kalau kita sukarela, nilainya adalah pahala. Tapi kalau Allah yang memaksa, maka ketika kita sabar, bisa jadi akan jadi pahala. Tapi ketika kita ngerundel, kita ngeluh, kita menyalahkan yang lain, hati-hati, itu dosa. Yang kedua, pola kedua, harta tidak akan menumpuk ketika kita menimbun, tapi harta akan semakin menumpuk ketika kita mengalirkan kepada mereka yang pantas mendapatkan. Believe it or not. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.